Okay, Shalom Heroes Generation. Today we answer the question from Thomas to Cash NKPTI player. How about this film for them? We hope you will sit down in. We hope you can understand with they speak. Okay. Hai teman-teman Heroes, nama saya Valen. Saya di sini berperan sebagai Langit, kakaknya Arara dan Claudi. Halo, nama saya Arlin. Aku berperan sebagai Arara. Halo, nama aku Berta. Di sini aku berperan sebagai Claudi. Nama saya Thomas. Saya sebagai sutradara di film ini. Apa? Nanti Thomas yang jawab. Ditawarin, terus mau aja. Oleh nggak pernah, karena diajak terus nggak pernah main film. Jadi ya udah, aku ikut ya. Oke, alasan kenapa, pertama Berta dulu lah. Kenapa aku milih Berta di film ini? Karena kan peran Claudi itu orangnya pendiam loh. Dari mukanya tuh kelihatan muka pendiam gitu. Meskipun sebenarnya enggak. Jadi aku tuh nyari orang yang tampangnya nih pendiam dan polos gitu. Dan aku kan udah sering liat Berta lo di Heroes. Jadi dari tampang-tampangnya aku lihat kayaknya ini anak pendiam. Cocok gitu jadi Claudi, walaupun sebenarnya teman-teman kalian tidak tahu gitu. Jadi syuting tuh kayak gimana. Paling ribut. Terus kenapa Arlin? Karena kan itu perannya jadi kakak lo. Jadi aku tuh nyari tampang orang yang cocok jadi kakak tuh, nah, yang dewasa lah kalau dari tampang itu. Jadi aku milih Arlin karena badannya kan tinggi juga. Jadi lebih cocok buat jadi kakaknya si Berta gitu. Terus yang terakhir kenapa Valen? Nah, waktu aku bikin skrip ini aku tuh masih belum ada bayangan siapa yang jadi peran cowoknya gitu. Masih nggak ada dapat itu bayangan di kepala aku gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong ke aku gitu. Aku percayalah di dunia tuh nggak ada yang kebetulan gitu. Kayak nawarin diri gitu. Nah, aku jatuh menjadi kakak cowoknya gitu. Abis dia ngomong itu aku langsung, oke, ini memang dari Tuhan Pak. Jadi aku langsung ACC. Dan teman-teman lihat kan perannya kayak gimana. Dia jadi Best Actor for Seni 2018. Hello, my name is Rishad. In this place, I will with this video, I will talk to you, invite you to Sunday service in Okloktis. Biasanya tuh aku habis pulang sekolah langsung syuting, jadi capek loh. Terus tuh aku nggak mandi, jadi aku sedih gitu. Beberapa kali ja, tapi yang lainnya mandi. Senang ja. Lebih sering nggak mandi tapi Enggak. Nah itu loh satu. Terus yang keduanya karena udah selesai, terus nggak ketemu Arlin dan yang lainnya. Kalau pas syutingnya nggak ada sih. Kalau pas sudah selesainya ada, nggak bisa kumpul lagi. Kalau proses selama syutingnya nggak ada sih, karena saya tidak mengorbankan banyak hal kecuali waktu dan pikiran dan tenaga. Tapi setelah syutingnya agak sedikit sedih karena tidak bisa bertemu teman-teman saya lagi. Pas aku kelas 7 tuh kan tim kami tanding loh, tim basketnya tuh 3x3, jadi kami berempat. Kan kelas 7 tuh kan masih belum bisa terlalu main basket gitu, masih baru-baru. Terus kami tuh kalah loh oleh lawannya kakak kelas, ketemu gitunya sama kakak kelas. Terus aku tuh kayak nangis gitu loh, kayak kenapa kami bisa kalah loh. Padahal kami tuh cuma selisihnya tuh sedikit dia gitu, nah nggak dikit satu aja rasanya gitu. Terus tuh lama-lama loh aku tuh kayak harusnya aku nih lebih banyak lagi latihannya biar nggak gini lagi. Ternyata pas aku kelas 8 bisa juara 1. Jadi yang pertama waktu saya lulus SMP, saya mau SMA di salah satu SMA negeri di Palangkaraya, tapi nggak dapat karena nilai saya tidak cukup. Lalu saya sekolah di SMK. Saya sempat sedih sedikit ya, nggak sedih sih, kecewa. Kenapa saya nggak bisa masuk situ? Kemudian akhirnya saya paham, ternyata di SMK saya bisa wakilin
provinsi untuk lomba nasional, puji Tuhan harapan 1 nasional. Terus yang kedua, waktu saya mau masuk kuliah, saya juga mau kuliah di Jogja, sudah keterima tinggal daftar ulang, tapi orang tua saya bilang nggak punya uang, jadi saya harus kuliah di sini. Dan puji Tuhannya berjalannya waktu saya dipercayakan untuk jadi ketua Hiros di tempat ini. Kalau saya di Jogja mungkin tidak jadi juga ketua Hiros. Jadi awalnya di sekolah udah ada pemilihan untuk anggota OSIS yang baru lo. Terus udah aku tuh awalnya kayak tertarik ya, habis itu nggak jadi tertarik lagi, habis itu kayak tertarik lagi lo, habis itu udah biasa aja lo, aku cuma nggak niat yang mendaftar gitu. Nah terus ternyata kami dari organisasi itu wajib ikut OSISnya. Itu kan mendadak lo, jadi aku tuh nulis visi misi itu kayak Nggak bakal. ya galabakan gitu loh. Ya lainnya tuh panjang-panjang loh, minimal harus berapa gitu loh. Terus aku tuh kayak paling dikit aja gitu. Nah ternyata lolos angkapannya di situ di visi misinya, jadi harus ngumpulin berkas lo. Terus ini mendadak lagi disuruh bacain visi misi di depan semua orang. Udah aja visi misi lo, habis itu baru pemilihan. Terus pemilihan, nah nih ceritanya. Yang lain tuh kan promosi lo, kayak teman-temanku yang lain tuh kayak kampanye gitu loh. Dan mereka tuh kayak semangat gitu, kayak di setiap orang tuh ditawarin gitu. Nah kayak sampai ke kelas-kelas gitu ditempel lah. Cuma aku nggak mau kayak gitu karena aku tuh malu loh. Aku nggak mau juga jadi ketua OSIS lo, soalnya kalau banyak kampanye menurutku nanti bisa kepilih jadi ketua lo. Terus aku nggak mau gitu loh. Jadi aku dikit-dikit aja kampanyenya. Sudah lo, terus pemilihan lo. Nah sama pemilihan tuh aku nggak mau kayak jadi ketos, waketosnya gitu loh. Terus pokoknya aku tuh kayak mau gitu. Tapi aku mau jadi inti, paham lah? Ya paham. Tapi aku nggak mau juga megang duit. Jadi nggak juga, aku malas juga. Jadi intinya kamu tuh mau masuk OSIS tapi nggak pengen. Iya, nggak pengen lah. Nah, tapi ternyata aku malah jadi ketua OSIS, wakil ketua OSIS. Intinya, kan aku tahu, gimana lah ngomongnya. Kan, jadi kan gini loh, kan aku awalnya tuh kayak nggak mau jadi yang tinggi-tinggi itu loh. Tapi ternyata tuh dapat yang bagus gitu. Nah, terkadang Tuhan tuh nggak jawab sesuai ekspektasi kita, tapi Tuhan tuh jawab melebihi ekspektasi kita. Yeay! And now I will talk to you. In Heroes we have a service in outside. So? We going to school, office and other. We can serve seminar and KKR. You can calling Almes in this number. Yang saya tangkap dari film ini banyak hal, terutama yang tidak bisa dimengerti akan bisa dimengerti di kemudian hari. Bahkan sesuatu yang ditangisi di hari ini, di kemudian hari mungkin akan ditertawakan bersama. Itu sih. Jadi aku bikin film ini, aku tuh pertama waktu itu dengan khotbah Fendi deh kalau nggak salah. Itu tentang yang kita pengen sekolah di luar loh, tapi malah nggak dapat gitu. Akhirnya dari situ aku bikin alur ceritanya, dan aku kepikiran satu orang yang pernah cerita ke aku gitu. Dia tuh pengen sekolah di luar. Pokoknya ceritanya panjang, intinya dia nggak jadi sekolah di luar, tapi dia malah sekolah di sini. Tapi lalu proses yang ada, Tuhan tuh banyak percayain hal-hal ke dia gitu. Nah dari situ aku dapat makna dari film ini kalau banyak hal yang kita nggak harapin itu terjadi, tapi itu terjadi gitu. Nah. Dan kalau kita sadar, hidup kita ini kan milik Tuhan gitu. Tuhan tuh sutradara film kita gitu, sutradara hidup kita. Nggak mungkin dia izinin sesuatu yang jelek terjadi kalau nggak ada alasannya gitu. Nah sama kayak di film inilah, karena aku sutradaranya gitu. Aku izinin si Claudie ini nggak gagal dapat beasiswa gitu, karena aku tahu di depan nanti tuh ada hal-hal yang melebihi dari beasiswanya gitu. Dia ketemu si Dava, dia dapat hal-hal yang nggak pernah dia pikirin gitu, yang istilahnya itu nggak bisa dibeli dengan beasiswa gitu. Dan gitu juga dengan hidup kita gitu, Tuhan tuh izinin sesuatu terjadi pasti ada alasannya ke depan nanti. Jadi maknanya dari film ini adalah segala sesuatu yang terjadi di hidup kalian itu bisa berarti jawaban dari doa kalian, dari setiap kejadian itu punya alasan. Yeay. Oh ya, Arara tuh bilang ke Claudie waktu dia gagal, Tuhan kasih ini tuh pasti ada alasannya. Tuhan kasih itu tuh nggak mungkin gak ada alasannya gitu. Nah, semua kejadian tuh punya alasan. And you everybody can hear Heroes on Air every Friday at 7 till 9 night at Heroes on Air Radio Sangkakala 88.4 FM Radio Sangkakala, the voice of restoration.
melakukan sesuatu tuh gak bisa langsung jadi gitu, butuh proses. Jadi sabar gitu, sabar, terus jangan pantang menyerah karena pasti ada waktunya itu tuh berhasil. Pesan saya pribadi untuk teman-teman heroes semua atau teman-teman yang nonton video ini, ketika kalian belajar untuk membuat karya atau sedang menciptakan karya atau sedang menulis sebuah karya, jangan terlalu takut untuk menghasilkan sesuatu, jangan terlalu fokus untuk menyenangkan semua orang. Fokus saja dengan yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan bersama dengan Tuhan Yesus nggak akan sia-sia. Kalau lagi berkarya tuh pasti ada gagalnya lo. Nah kalau misalkan gagal punya Arlin. Nah jadi kalau misalkan gagal itu tuh jangan langsung nyerah gitu, nah karena harus coba terus. Jadi gitu, iya jadi coba terus meskipun gagal, karena setiap sesuatu itu pasti ada gagalnya. Iya, berkarya itu untuk Tuhan. Lebih baik kita berkarya, karena ada ayat Alkitab juga bilang lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kenapa ada ayat itu? Supaya kalau kita ngelakuin buat manusia itu kita pasti ada kecewanya gitu. Jadi kalau kita berkarya untuk Tuhan, kita nggak pernah dikecewain, sedetik pun nggak pernah. Oke, jadi saya Thomas. Terima kasih sudah menonton film ini. Buat teman-teman yang mau menonton lagi bisa ada di YouTube. Dan itu versi lebih panjang karena ada scene-scene yang kita nggak masukin di layar kemarin, tapi kita masukin di YouTube. Filmnya masih tayang ya? Karena filmnya masih tayang dan akan terus tayang sampai kalian paham tentang hari ini. Oke. Saya Valen, Heroes History Maker. Salah tangan kiri hidup mahasiswa. Saya Arlin, Heroes History Maker. Nama saya Berta. Saya Berta. Nama Saya saya sekolah di Berta. SMP Negeri 2 Palangkaraya. Di sini saya suka bermain TikTok. Enggak. Okay, thank you for watching this video Heroes News. Don't forget to follow Instagram Heroes and YouTube Heroes Palangkaraya, and we will see next week Heroes Story Maker. Thanks. Ya. Apa nih coba mencerna? Iya. Ya. Yuk. Gimana gitu kayak gitu tadi. Videonya. Jadi kembali ya. Jangan lupa.